Permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Selain berbentuk fungsi linier, permintaan dan penawaran dapat pula berbentuk fungsi nonlinier. Fungsi permintaan dan fungsi penawaran yang kuadratik dapat berupa potongan lingkaran, potongan elips, potongan hiperbola, maupun potongan parabola. Cara menganalisa keseimbangan pasar untuk permintaan dan penawaran yang non-linier sama seperti halnya dalam kasus yang linier. Keseimbangan pasar dapat ditunjukkan oleh kesamaan QD sama dengan QS2 pada perpotongan kurva permintaan dan kurva penawaran. Keseimbangan pasar QD sama dengan QS. QD adalah jumlah penawar permintaan, QS adalah jumlah penawaran, E adalah titik keseimbangan, P adalah harga keseimbangan, dan QE adalah jumlah keseimbangan. Contoh soal, fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan QD sama dengan 19 min P2. Sedangkan fungsi penawarannya adalah QS sama dengan min 8 ditambah 2P kuadrat. Berapakah harga dan jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar? Penyelesaiannya adalah keseimbangan pasar sama dengan QD sama dengan QS. 19 min P kuadrat sama dengan min 8 ditambah 2P kuadrat. P kuadrat sama dengan 9. P sama dengan 3 sama dengan PE. Q-nya adalah 19 min P kuadrat, 19 di min 3 kuadrat. Q-nya adalah 10 sama dengan QE. Harga dan jumlah keseimbangan pasar adalah E, 10,3 dengan QS. 19 min P kuadrat sama dengan min 8 ditambah 2P kuadrat. P kuadrat sama dengan 9. P sama dengan 3 sama dengan PE. Q-nya adalah 19 min P kuadrat, 19 di min 3 kuadrat. Q-nya adalah 10 sama dengan QE. Harga dan jumlah keseimbangan pasar adalah E, 10,3. Jika misalnya terhadap barang yang bersangkutan dikenakan pajak spesifik sebesar Rp1 per unit, maka persamaan penawaran sesudah pajak menjadi QE sama dengan min 8 ditambah 2P min 1 tutup kurung kuadrat sama dengan min 8 tutup kurung min 8 tambah 2 tutup kurung P kuadrat dikurang 2P plus 1 tutup kurung sama dengan min 6 min 4P plus 2P kuadrat. Keseimbangan pasar yang baru QD sama dengan QS. 19 min P kuadrat sama dengan min 6 min 4P ditambah P 2P kuadrat. 3P kuadrat min dikurang 4P min 25 sama dengan 0. Dengan rumus ABC yang diperoleh P1 sama dengan 3,63 dan P2 adalah min 2,30. 2,30 tidak dipakai karena harga negatif adalah irasional. Dengan memasukkan P sama dengan 3,63 ke dalam persamaan QD atau QS, diperoleh Q-nya adalah 5,82. Jadi dengan adanya pajak sama dengan 3,63 dan QE-nya sama dengan 5,82. Selanjutnya dapat dihitung beban pajak. Selanjutnya dapat dihitung beban pajak yang menjadi tanggungan konsumen dan produsen per unit barang, serta jumlah pajak yang diterima oleh pemerintah, masing-masing sama dengan PK sama dengan PE min PE sama dengan 3,63 min 3 sama dengan 0,63. TP-nya adalah T min TK sama dengan 1 min 0,63 sama dengan 0,37. T-nya adalah QE. Fungsi biaya.
Selain pengertian biaya tetap, biaya variabel, dan biaya total dalam konsep biaya, dikenal pula pengertian biaya rata-rata atau average cost, dan biaya marginal yang disebut adalah marginal cost. Biaya rata-rata adalah biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan tiap unit produk atau keluaran, merupakan hasil bagi biaya total terhadap jumlah keluaran yang dihasilkan. Adapun biaya marginal ialah biaya tambahan yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu unit tambahan produk. Biaya tetap sama dengan FC sama dengan K. Biaya variabel adalah VC sama dengan F tanda kurung Q tutup kurung sama dengan VQ. Biaya total adalah C sama dengan G dalam kurung Q tutup kurung Q sama dengan FC ditambah VC sama dengan K ditambah VQ. Biaya tetap rata-rata adalah AFC sama dengan VC bagi Q. Biaya variabel rata-rata AVC sama dengan VC bagi Q. Biaya rata-rata AC sama dengan C bagi Q sama dengan AFC ditambah AVC. Biaya marginal yaitu MC sama dengan AC sama dengan AQ. Bentuk nonlinier dari fungsi biaya pada umumnya berupa fungsi kuadrat parabolik dan fungsi kubik. Hubungan antara biaya total dan bagian-bagiannya secara grafik dapat dilihat sebagai berikut. A. Biaya total merupakan fungsi kuadrat parabolik. Andaikan C sama dengan AQ 2 min BQ ditambah C, maka VC sama dengan anjing. Maka AC sama dengan Q sama dengan AQ dikurang B tambah C bagi Q. A visi adalah visi dibagi Q sama dengan AQ bagi min B. AFC adalah FC bagi Q sama dengan C bagi Q. Biaya total merupakan fungsi kubik, andaikan C sama dengan AQ kubik dikurang BQ kuadrat ditambah CQ ditambah D, maka VC sama dengan AQ kubik dikurang BQ kuadrat tambah CQ dan FC sama dengan D. Maka A, C sama dengan C per Q sama dengan AQ kuadrat dikurang BQ tambah C tambah D per Q. AVC sama dengan VC per Q sama dengan AQ kuadrat dikurang BQ tambah C. HFC sama dengan FC per Q sama dengan D per Q. Adapun contoh soalnya yaitu biaya total yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan ditunjukkan oleh persamaan C sama dengan 2Q kuadrat dikurang 24Q tambah 102. Pada tingkat produksi, berapa unit biaya total ini minimum? Hitunglah besarnya biaya total minimum tersebut. Hitung pula besarnya biaya tetap, biaya variabel, biaya rata-rata, biaya tetap rata-rata, dan biaya variabel rata-rata pada tingkat produksi tadi. Seandainya dari kedudukan ini produksi dinaikkan dengan 1 unit, berapa besarnya biaya marginal? Berikut penyelesaiannya. Berdasarkan rumus titik ekstrim parabola, C minimum terjadi pada kedudukan Q sama dengan min B per 2A sama dengan 24 per 4 sama dengan 6 unit. Besarnya C minimum sama dengan 2Q kuadrat dikurang 24Q tambah 102. Jadi Q-nya dimasukin menjadi 6 unit yaitu 2 dikali 6 pangkat 2 sama dengan 24 dikali 6 ditambah 102 sama dengan 30. Atau C minimum dapat juga dicari dengan rumus koordinat titik ekstrim parabola, yaitu dengan C min sama dengan B kuadrat min 4AC per min 4A sama dengan 24 kuadrat min 4 kali 2 dikali 102 per min 4 dikali 2 sama dengan min 240 per min 8, yaitu totalnya sama dengan 30. Selanjutnya, pada Q sama dengan 6, FC-nya sama dengan 102, dan VC-nya sama dengan rumusnya 2Q kuadrat min 24Q sama dengan 2 dikali 6 kuadrat
dikurang 24 dikali 6 sama dengan min 72. HC sama dengan C per Q sama dengan 30 per 6 sama dengan 5. AVC-nya sama dengan rumus VC per Q. VC-nya sama dengan min 72 dan Q-nya sama dengan 6. Jadi min 72 per 6 sama dengan min 12. HFC-nya sama dengan FC per Q. Jadi FC-nya 102, Q-nya sama dengan 6. 102 dibagi 6 sama dengan 17. Jika Q-nya sama dengan 7 dan C-nya sama dengan 2 dikali 7 pangkat 2 yaitu dengan min 24 dikali 7 ditambah 102. Totalnya sama dengan 32. Adapun MC-nya sama dengan C per Q sama dengan 32 dikurang 30 dibagi 7 min 6 sama dengan 2. Berarti untuk menaikkan produksi dari 6 unit menjadi 7 unit diperlukan biaya tambahan atau biaya marginal sebesar 2. Fungsi penerimaan. Bentuk fungsi penerimaan total atau total revenue dengan lambang R yang non-linear pada umumnya berupa sebuah persamaan parabola terbuka ke bawah. Penerimaan total merupakan fungsi dari jumlah barang, juga merupakan hasil kali jumlah barang pada harga barang per unit. Seperti halnya pada konsep biaya, dalam konsep penerimaan pun dikenal pengertian rata-rata dan marginal. Penerimaan rata-rata atau average revenue dalam dilambangkan AR ialah penerimaan yang diperoleh per unit barang merupakan hasil bagi penerimaan total terhadap jumlah barang. Terakhir, penerimaan marginal atau marginal revenue dengan lambang MR ialah penerimaan tambahan yang diperoleh dari setiap tambahan satu unit barang yang dihasilkan atau terjual. Total penerimaan dengan rumus R sama dengan Q kali P sama dengan F dalam kurung Q. Yang selanjutnya penerimaan rata-rata dirumuskan dengan AR sama dengan R per Q. Yang terakhir yaitu penerimaan marginal diberumuskan MR sama dengan R per Q. Contoh soal, fungsi permintaan yang dihadapi oleh seorang produsen monopolis ditunjukkan oleh P sama dengan 900 min 1,5 Q. Bagaimana persamaan penerimaan totalnya? Berapa besarnya penerimaan total jika terjual banyak barang 200 unit dan berapa harga jual per unit? Hitunglah penerimaan marginal dari penjualan sebanyak 200 unit yang menjadi 250 unit. Tentukan tingkat penjualan yang menghasilkan penerimaan total maksimum dan besarnya penerimaan maksimum tersebut. Nah, cara penyelesaiannya yaitu diketahui P sama dengan 900 min 1,5 Q sama dengan itu R sama dengan Q kali P, di mana R yang 900 Q min 1,5 Q pangkat 2. Jika Q sama dengan 200, R sama dengan 900 dikali Q-nya 200 dikurangi 1,5 dikali Q pangkat 2 yaitu 200 kuadrat sama dengan 1200. Jika ditanyakan P sama dengan 900 dikurangi 1,5 dikali Q 200 sama dengan 600. Atau bisa dengan rumus P sama dengan R per Q sama dengan 120.000 dibagi 200 sama dengan 600. Jadi jika Q sama dengan 250, R sama dengan 900 dikali Q-nya 250 dikurangi 1,5 Q pangkat 2, Q-nya 250, jadi sama dengan hasilnya 131.250, di mana MR sama dengan R per Q sama dengan 131.250 dikurangi 120.000 dibagi 250 dikurangi 200 sama dengan 225, di mana R sama dengan 900 Q min 1,5 Q kuadrat,
R maksimum pada Q adalah min B per 2A sama dengan min 900 per min 3 sama dengan 300. Besarnya R maksimum sama dengan 900 dikali 300 dikurangi 1,5 dikali 300 pangkat 2 dengan hasil 135.000. Nah, silakan perhatikan grafik yang ada di sini, yaitu secara grafik hal ini ditunjukkan oleh perpotongan antara kurva R dan kurva C. Boleh diperhatikan ya. Ya, di mana tingkat produksi Q1 dengan Q2 mencerminkan keadaan pulang pokok sebab penerimaan total sama dengan pengeluaran biaya total atau R sama dengan C. Yang kedua yaitu area di sebelah kiri Q1 adalah sebelah kanan Q4, mencerminkan keadaan rugi sebab penerimaan total lebih kecil dari pengeluaran total R atau R lebih kecil dari C. Yang selanjutnya, sedangkan area di antara Q1 dan Q4 mencerminkan keadaan untung sebab penerimaan total lebih besar dari pengeluaran total atau R lebih besar dari C. Yang selanjutnya, tingkat produksi Q3 mencerminkan tingkat produksi yang memberikan penerimaan total maksimum, di mana yang selanjutnya besar kecilnya keuntungan dicerminkan oleh besar kecilnya selisih positif antara R dan C. Keuntungan maksimum tidak selalu rugi saat R maksimum atau C minimum. Nah, di mana di sini ada contoh soal, yaitu penerimaan soal yang diperoleh sebuah perusahaan ditunjukkan oleh persamaan R sama dengan min 0,1 Q pangkat 2 plus 20 Q. Sedangkan biaya total yang dikeluarkan C sama dengan 0,25 Q pangkat 3 min 3 Q pangkat 3 plus 7 Q plus 20. Hitunglah profit perusahaan ini jika dihasilkan dan terjual barang sebanyak 10-20 unit. Nah, penyelesaiannya yaitu R sama dengan R min C sama dengan min 0,1 Q pangkat 2 plus 20 Q min 0,25 Q pangkat 3 plus 3 Q pangkat 2 min 7 Q min 20, dimana R sama dengan min 0,25 Q pangkat 3 plus 2,9 Q pangkat 2 plus 13 Q min 20. Q sama dengan 10 atau R sama dengan min 0,25 dikali 1000 ditambah 2,9 dikali 100 ditambah 13 dikali 10 dikurangi 20, dimana hasilnya min 250 ditambah 290 ditambah 130 dikurangi 20 yaitu 150 keuntungannya. Yang selanjutnya yaitu Q 20, dimana R sama dengan min 1,25 dikali 800 ditambah 2,9 kali 400 ditambah 13 dikali 200 dikurangi 20, dimana min 2000 ditambah 1160 ditambah 260 dikurangi 20 sama dengan min 600, dimana itu adalah kerugian.